merek velg aftermarket yang belakangan ini sering terjadi masalah di velg belakang, apalagi bagian trombo belakang. Pokoknya kerusakannya itu pasti di as antara as roda sama giginya itu yang biasanya bermasalah di situ. Seperti yang motor-motor yang ini velgnya bukan ke atas ke bawah lagi, tapi udah ke kiri kanan. Kayaknya si bahannya udah mau retak atau gimana nih. Penasaran? Cus! Velg menjadi salah satu komponen yang terpenting di dunia kendaraan roda 2. Di era seperti sekarang ini, part yang satu ini tidak hanya berfungsi sebagai dudukan ban pada kendaraan, tapi bisa juga sebagai pendongkrak tampilan pada kendaraan. Akan tetapi, velg roda haruslah kuat menopang beban kendaraan dan ban, karena menyangkut dengan keselamatan. Banyak pilihan model dan harga yang sangat bervariatif pada saat ini, yang ditawarkan oleh si produsen velg tersebut. Ngomong-ngomong tentang kuat dan keselamatan, kali ini gue bakal bahas salah satu velg untuk model Vespa yang di beberapa kasus mengalami oblak atau goyang ketika posisi velg terpasang dan dipakai dengan jangka waktu yang bisa dibilang sebentar ketahanannya untuk ukuran velg, sekitar 6 bulan sampai 1,5 tahun dengan pemakaian yang normal dan juga tidak jorok. Kasus ini sering terjadi pada velg bagian belakang atau yang masih trombo. Kalau udah ngomongin tentang kualitas dari si velg tersebut, entah itu di ketahanan atau durability, pasti ada kaitannya dengan teknik proses pembuatan dari si velg tersebut. Nah, kali ini gue akan bahas ada beberapa teknik proses pembuatan yang biasa digunakan untuk produksi si velg. Yang pertama, ada teknik casting atau cast wheel velg dengan kekuatan rendah. Yang kedua, teknik flow forming velg dengan kekuatan sedang. Yang ketiga, teknik forget velg dengan kekuatan sangat tinggi. Kalau dilihat dari teknik proses pembuatan velg ini dibuat dengan teknik casting atau cast wheel, atau istilah lainnya velg dengan kekuatan rendah. Singkatnya, teknik casting itu bahan materialnya dipanaskan hingga 500 derajat Celcius, bahkan bisa lebih, sampai meleleh dan mencair. Lalu material cair tersebut dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk velg. Material aluminium menjadi komposisi utama untuk pembuatan velg yang persentasenya sekitar 90%, bahkan bisa lebih. Adapun material lainnya yang dicampur dengan aluminium seperti besi, silikon, tembaga, magnesium, krom, seng, titanium, timbal, dan zirconium. Teknik casting ini juga dipakai oleh Piaggio untuk memproduksi velg original pabrikannya. Nah, balik lagi ke kasus velg yang goyang tadi. Kenapa bisa terjadi kerusakan? Karena mungkin bahan material yang digunakan bisa saja dikurangi atau ada bahan material yang tidak dimasukkan ke dalam campuran. Karena apabila mengacu kepada standarisasi komposisi material yang seharusnya digunakan, itu cukup memakan biaya lebih, atau juga kurang telitinya pada saat proses quality control. Padahal teknik casting ini adalah teknik yang biayanya paling murah. Nah, mungkin itulah penyebab velg yang satu ini menjadi kurang kuat dan kurang awet. Karena tidak ada spesifikasi yang jelas dari produk yang satu ini, entah dari komposisi material bahan yang digunakan, atau juga proses produksinya seperti apa, quality controlnya seperti apa, yang membuat kita melakukan riset secara mandiri. Untungnya di kasus yang ini masih bisa ditangani dan masih bisa di repair untuk sementara waktu. Gimana caranya di repair? Dengan cara pinggir-pinggir dari si as roda dan bos yang tengahnya itu ditambahin lagi daging, dielas. Cuman waktunya nggak akan lama atau umurnya nggak akan lama. Malah ada yang lebih parah dari kasus ini. Sekian penjelasan gua untuk review velg aftermarket yang belakangan ini cukup banyak masalah. Gue Ucup dari Vespucci, fix the problem.